Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan, anak cucu Aki dimanapun berada, celotehan Aki pada episode ke-25 ini masih belum beranjak dari KIE. Karena kalau kita bicara tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan, serta pengalaman-pengalaman KIE Bangga Kencana, ini tidak akan ada habis-habisnya. Beda tempat, beda sasaran, beda isi pesan, beda perhatian, dan beda strategi. Namun secara garis besar masing-masing pengalaman bisa memberikan masukan. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kaidah-kaidah di KIE kelompok. Karena KIE kelompok dulu adalah andalan. Saya kira sampai sekarang, karena KIE yang bersifat massa itu tidak beranjak atau tidak banyak mengubah perilaku. Ya, itu. KIE kelompok dulu bertujuan untuk kesepakatan. Jadi di KIE kelompok, kalau yang satu setuju itu biasanya yang lainnya ikut. Dan di KIE kelompok biasanya kalau yang bertanya, kalau yang tidak ekstrim itu tidak menentang lah begitu. Kecuali orang-orang yang ekstrim. Ada beberapa hal, Aki akan meruntut 9 saja ya. 9 kaidah KIE kelompok. Yang pertama, tarik perhatian saat komunikasi dimulai. Ini penting. Orang sedang gaduh, orang sedang tidak perhatian, orang sedang ngobrol, orang pikirannya masih kemana, kita pusatkan dengan perhatian, ditarik supaya bagus kepada kita. Menarik perhatian berbeda antara karakter satu orang dengan karakter yang lain. Cara satu orang dengan cara yang lain. Talenta satu orang dengan talenta yang lain. Itu sangat berbeda. Oleh karena itu silahkan sesuaikan dengan budaya, sesuaikan dengan tradisi, dan sesuaikan dengan talenta pribadi masing-masing. Ada yang diawali dengan pantun, ada yang diawali dengan sapaan, ada yang diawali dengan bacaan-bacaan pedoman dari agama dan lain sebagainya. Silakan saja. Kalaupun sampai tidak bisa memperhatikan atau tidak bisa menarik perhatian, bikin yang agak sedikit, misalnya mengetuk-ngetuk mic ya, atau bikin apalah. Pokoknya ada perhatian. Tapi yang tentunya yang bagus adalah perhatian mereka yang bisa menarik dengan isi pesan yang bagus. Aki suka mengawali dengan berkumpul bersatu padu, bercanda bersenda gurau, melaksanakan dinamika dan romantika pembangunan, mengisi kemerdekaan dalam wujud silaturahim, terlaksana karena hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja begitu ya. Ya, banyaklah cara-cara yang lain. Silahkan, dan ini harus diuji. Kalau datar dari awal, insya Allah ini tidak berhasil nantinya begitu ya. Begitu. Yang kedua adalah bicara yang jelas, tegas, runtut, dan meyakinkan.
Ini ya, bicaranya yang jelas, tegas, runtut, dan meyakinkan. Tidak bersifat ragu-ragu. Itu kata-kata barangkali. Itu adalah kata-kata yang ragu-ragu. Barangkali itu barang dari kali, yaitu pasir dan batu. Hehehe. Atau banyak orang Sunda yang menyebut panginten. Sedikit-sedikit panginten. Sedikit-sedikit panginten. Itu tidak jelas. Tapi kalau kita saudara-saudara sekalian, penduduk Indonesia 273 juta. Laki-laki lebih banyak 3 juta daripada perempuan. Sehingga penduduk laki-laki adalah 138 juta dan penduduk perempuan 135 juta. Jelas kan? Nah, kesananya silahkan dengan ilustrasi-ilustrasi yang lain. Ya, jadi artinya bahwa banyak nenek-nenek daripada kakek-kakek, banyak janda daripada duda, itu silahkanlah soal kependudukan kesananya. Ya. Yang ketiga adalah pesan tidak melebihi 50% durasi. Kalau pesan itu terus-menerus monoton, malah tidak ketangkep. Jadi kalau kita berbicara 30 menit, maka jangan lebih dari 15 menit pesannya. Pandangan ke seluruh, jangan ke satu kelompok. Jadi kalau pandangan kita, mata kita, gerakan kita kepada sebelah saja, kepada satu saja yang bertujuan untuk ya dilihatnya cekas begitu dan sebagainya, itu tidak boleh. Pandangan harus dilibatkan kepada semua orang. Ya. Dari sudut barat sampai ke sudut timur, dari depan sampai ke belakang. Jadi kita jalan dan lain sebagainya. Syukur kalau lagi bisa penyuluhan sambil jalan. Kalau duduk pun tetap kita berikan tanggapan kepada yang lebih jauh dan lain sebagainya dengan tangan-tangan kode-kode kita. Yang berikutnya adalah jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Misalnya ada yang bertanya, "Ibu, saya itu pakai suntik, tapi sudah bulan tidak men." Lalu ibu menjawab atau kita menjawab, itu biasa, nggak apa-apa, nanti juga jalan sendiri. Nah itu tidak boleh. Karena apa? Karena orang lain sudah keluh kesah, kita dianggapnya enteng. Begitu. Ini akan menjadikan antipati dari para audien. Ya, begitu. Berikutnya adalah perumpamaan sesuai konten. Nah, atau baik itu kenyataan maupun ilusi. Makanya pengalaman di situ. Jadi kalau cerita kependudukan, kita berdongeng kependudukan. Banyak dongeng kependudukan. Ada nenek-nenek yang mau dibuang dari pesawat dan lain sebagainya. Itulah nanti kita berikan. Aki juga banyak dongeng-dongeng seperti itu ya. Yang berikutnya adalah ciptakan dinamika kelompok. Nah, di pertemuan kelompok, di KIE kelompok, bukan kita yang berbicara terus, tapi bagaimana lempar-melempar supaya terjadi diskusi yang bagus. Apalagi dalam sistem POD. POD itu adalah pendidikan orang dewasa. Itu kan siklusnya dari mulai pengalaman, kemudian curah pendapat, perumusan atau diskusi yang menghasilkan masalah-masalah dan kebutuhan, kemudian solusi, dan baru aplikasi. Begitu jalannya ya. Dinamika kelompok ini penting sekali. Kalau perlu ada orang yang nanya dari sebelah kanan, lempar ke sebelah kiri. Begitu cara di KIE kelompok. Yang berikutnya, jangan membuat kebohongan publik. Terutama yang bersifat kebijakan. Nah, jadi kebijakan itu harus benar-benar tahu real. Dan kalaupun mau dijabarkan yang kira-kira relevan. Saudara-saudara sekalian, target akseptor baru kecamatan ini adalah 70. Sudah 70, tidak boleh ditambah dan dikurang. Tapi yang 70 itu adalah 35 IUD, 35 implan. Jadi hanya 2. Itu ya. Jadi membuat kebohongan publik. Dan yang terakhir adalah membuat penutup yang berkesan supaya kita diingat kembali ya.
Burung tiung berbulu panjang, sinumra dan suka hati. Walaupun kita bertemu jarang, tetap cinta dalam hati. Yang seperti itulah ya. Jadi sekali lagi bahwa KIE kelompok sebagai andalan kita di dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat mempunyai kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang Aki sampaikan itu baru kaidah-kaidah yang Aki pikirkan dan Aki pakai. Banyak lagi kaidah-kaidah lain, silahkan kembangkan. Karena ini bukan Quran dan bukan hadis, tapi adalah ini keilmuan. Bisa saja pendapat A berbeda dengan pendapat B. Tapi yang jelas bahwa kaidah-kaidah ini menjadi patokan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.